Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 10 pemain keturunan terbaik sekaligus termahal yang dimiliki oleh tim nasional Filipina saat ini. Yang pertama ada pemain bernama Gerrit Holtmann. Gerrit sendiri tercatat sebagai pemain klub Bundesliga Jerman bernama Darmstadt 98 teman-teman. Di sana ia berstatus sebagai pemain pinjaman hingga 30 Juni 2024 mendatang. Gerrit Holtmann sendiri tercatat sebagai pemain milik klub Bundesliga lainnya yaitu VfL Bochum. Saat ini, harga pasar dari Gerrit Holtmann adalah 26,07 miliar rupiah dan ia tercatat sebagai seorang sayap kiri berusia 29 tahun. Holtmann sendiri memiliki darah keturunan Filipina Jerman, teman-teman. Dan bersama tim nasional Filipina, Gerrit Holtmann baru tampil dalam 2 laga dengan torehan 1 gol sejak pertama kali debut pada 11 Juni 2022 lalu. Akan tetapi sayangnya, Gerrit Holtmann tidak ikut serta dalam skuad timnas Filipina menghadapi Indonesia dan juga Vietnam di lanjutan kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 yang akan digelar Juni 2024 mendatang. Sedangkan pemain keturunan terbaik kedua milik timnas Filipina jatuh ke tangan Rafael Obermeier, di mana Rafael saat ini tercatat sebagai pemain klub Liga 2 Jerman yaitu SC Paderborn, teman-teman. Ia sendiri tercatat sebagai seorang gelandang kanan berusia 28 tahun dan saat ini memiliki harga pasar 20,86 miliar rupiah. Bersama SC Paderborn, Rafael Obermeier tercatat sebagai pemain inti dengan total 32 kali penampilan musim ini dan juga torehan 5 gol dan juga 5 assist. Akan tetapi sayangnya pemain ini belum pernah membela tim nasional Filipina dan juga tidak bisa memperkuat timnas Filipina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan pemain keturunan termahal ketiga atau terbaik ketiga jatuh ke tangan Oscar Arribas. Oscar Arribas memiliki darah keturunan Filipina Spanyol dan saat ini membela Johor Darul Ta'zim. Bersama Johor Darul Ta'zim, Oscar Arribas ini tercatat sebagai pemain inti, teman-teman. Sayap kiri berusia 25 tahun ini memiliki harga pasar 7,82 miliar rupiah dan hingga saat ini belum pernah membela timnas senior Filipina. Oscar Arribas sebelum gabung dengan Johor Darul Ta'zim sejak tahun lalu, ia sebelumnya berkarir di Liga 2 Spanyol, teman-teman. Klub Liga Spanyol yang pernah ia bela adalah AD Alcorcon dan juga FC Cartagena. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia pada bulan Juni 2024 mendatang melawan Indonesia dan Filipina, Oscar Arribas tidak ikut serta, teman-teman. Dan yang keempat, jatuh ke tangan Michael Baldisimo, di mana Michael ini tercatat sebagai pemain klub San Jose di Liga 1 Amerika Serikat dan memiliki harga pasar 6,95 miliar rupiah. Bersama San Jose musim ini, Michael lebih sering menghangatkan bangku cadangan atau tercatat sebagai pemain pelapis saja di sana, teman-teman. Kontrak Michael sendiri bersama San Jose ini dimulai pada 22 November 2022 lalu hingga 31 Desember 2024 mendatang. Michael sendiri memiliki darah keturunan Filipina dan juga Kanada dan sejauh ini telah tampil dalam 2 laga internasional timnas senior Filipina sejak debut pada 21 Maret 2024 lalu. Michael ini pernah membela timnas junior Kanada, yaitu Kanada U16, U17, U20, dan juga U23 dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2018. Dan dalam daftar skuad timnas Filipina untuk menghadapi Vietnam dan juga Indonesia nanti, Michael Baldisimo ini dipanggil pelatih kepala timnas Filipina dan siap untuk membela Filipina dalam duel nanti, teman-teman. Sedangkan pemain keturunan termahal sekaligus terbaik yang dimiliki oleh timnas Filipina selanjutnya adalah John Patrick Straub, teman-teman. Di mana John Patrick ini tercatat sebagai pemain milik klub Liga 2 Jerman yaitu Hansa Rostock. Di sana ia tercatat sebagai pemain pelapis saja, teman-teman, karena ia masih kesulitan menembus tim inti daripada Hansa Rostock. Harga pasar dari bek kanan berusia 28 tahun ini adalah 6,08 miliar rupiah dan ia memiliki darah keturunan Filipina dan juga Jerman. Mantan pemain timnas Jerman U19 ini telah tampil dalam 17 laga internasional timnas Filipina dengan torehan 2 gol sejak debut pertama kali pada tanggal 13 Oktober 2018 lalu, teman-teman. Dan sayangnya pemain ini absen membela Filipina dalam duel melawan Vietnam dan juga Indonesia nanti. Dan pemain keturunan Filipina yang keenam jatuh ke tangan Jefferson Tabinas.
Mantan pemain Kawasaki Frontale ini saat ini membela klub raksasa Thailand yaitu Buriram United. Di sana ia tercatat sebagai pemain inti dan terikat kontrak sejak Januari 2024 hingga Juni 2026 mendatang. Harga pasar dari pemain keturunan Filipina Ghana ini adalah 6,08 miliar rupiah. Dan pemain yang memiliki pengalaman di Liga Jepang ini telah tampil dalam 14 laga internasional timnas Filipina dan belum mencetak gol sejak pertama kali debut pada Juni 2021 lalu, teman-teman. Jefferson Tabias tidak dipanggil pelatih kepala timnas Filipina dalam duel melawan Indonesia dan juga Vietnam. Dan selanjutnya teman-teman, pemain keturunan terbaik ketujuh milik timnas Filipina jatuh ke tangan Neil Etrich, teman-teman. Di mana penjaga gawang berusia 34 tahun ini tercatat sebagai pemain klub Liga 2 Inggris yaitu Birmingham City. Akan tetapi statusnya di Birmingham saat ini sebagai kiper pelapis saja, teman-teman. Harga pasar dari Neil Etrich saat ini adalah 5,21 miliar rupiah dan ia telah tampil dalam 78 laga internasional timnas senior Filipina sejak pertama kali debut pada 13 Mei 2008 lalu. Mantan pemain timnas Inggris U17 ini saat ini telah berusia 34 tahun, teman-teman. Jadi sebelum membela timnas Filipina saat ini, Neil Etrich ini pernah membela timnas junior Inggris yaitu U16 di tahun 2005 lalu. Dalam duel menghadapi Indonesia dan juga Vietnam nanti, Neil Etrich ikut serta dalam skuad final timnas Filipina. Sedangkan pemain termahal ke-8 atau pemain keturunan termahal ke-8 yang dimiliki oleh timnas Filipina saat ini jatuh ke tangan Michael Kempter, teman-teman. Michael ini tercatat sebagai salah satu punggawa klub Swiss yaitu Grasshoppers, akan tetapi ia hanya sebagai bek pelapis saja di sana. Kontrak daripada Michael dengan Grasshoppers ini dimulai sejak Juli 2023 dan akan berakhir pada Juni tahun depan, teman-teman. Harga pasar dari bek kiri berusia 29 tahun ini adalah 5,21 miliar rupiah dan ia sendiri saat ini memiliki darah keturunan Filipina dan juga Swiss. Sejauh ini, mantan pemain timnas Swiss U19 dan juga U20 ini sudah tampil dalam 4 laga timnas senior Filipina sejak debut pada 7 Juni 2021 lalu. Dan pemain keturunan termahal ke-9 yang dimiliki oleh timnas Filipina sendiri saat ini adalah Dylan Demuik, teman-teman. Di mana Dylan Demuik ini saat ini tercatat sebagai seorang sayap kiri berusia 20 tahun dan saat ini membela klub Liga Belgia yaitu Zulte Waregem. Pemain yang memiliki darah keturunan Filipina dan juga Belgia ini di sana tercatat hanya sebagai pemain pelapis saja, teman-teman. Kontrak Dylan dengan Zulte dimulai pada Juli 2023 lalu hingga Juni 2027 mendatang. Harga pasar daripada Dylan saat ini adalah 5,21 miliar rupiah dan ia sendiri belum pernah membela timnas senior Filipina sebelumnya dan kemungkinan besar akan debut ketika melawan Vietnam nanti. Dylan Demuik ini juga tercatat pernah membela timnas Belgia U15 dan juga U20 dalam kurun waktu 2019 hingga juga 2023 lalu. Menarik untuk kita tunggu apakah pemain ini akan diturunkan pelatih kepala timnas Filipina dalam duel melawan Vietnam atau melawan Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni 2024 mendatang. Dan yang terakhir, teman-teman, atau yang ke-10, pemain keturunan termahal yang kita anggap sebagai juga pemain keturunan terbaik Filipina saat ini, yang ke-10 adalah Mike Ott, teman-teman. Tentu nama ini sudah cukup populer bagi kalangan pencinta sepak bola nasional, mengingat ia sendiri adalah pemain dari Barito Putra di Liga 1 Indonesia musim ini. Bersama Barito, Mike Ott ini tercatat sebagai pemain inti dan diikat kontrak Barito hingga Mei 2024 ini, teman-teman, hingga akhir bulan ini. Harga pasar dari Mike Ott sendiri saat ini adalah 4,78 miliar rupiah dan ia sendiri memiliki darah keturunan Filipina dan juga Jerman. Sejauh ini, Mike Ott telah tampil dalam 40 laga internasional timnas Filipina dengan torehan 5 gol sejak debut pada 7 Oktober 2016 lalu. Akan tetapi dalam duel menghadapi Indonesia dan juga Vietnam, Mike Ott tidak dipanggil, teman-teman.
Dan inilah teman-teman 10 pemain keturunan termahal yang dimiliki oleh timnas Filipina saat ini. Sebetulnya timnas Filipina memiliki beberapa pemain keturunan dengan kualitas yang mumpuni. Seperti tadi ada pemain bernama Gerrit Holtman dan juga ada pemain bernama Rafael Obermeier. Kita ketahui bersama, kedua pemain ini saat ini bermain di Liga Jerman dan di sana mereka tercatat sebagai pemain yang tampil kompetitif, teman-teman. Tadi Rafael sebagai pemain inti di klub Liga 2 Jerman SC Paderborn, sedangkan Gerrit sendiri sebagai pemain pelapis di klub Liga 1 Bundesliga, yaitu Darmstadt 98, teman-teman. Akan tetapi, kedua pemain ini tidak bisa memperkuat Filipina dalam duel menghadapi Indonesia dan juga Vietnam pada bulan Juni nanti. Saya tidak mengetahui persis apa alasannya, akan tetapi kedua pemain ini tidak masuk dalam daftar pemain timnas Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, teman-teman. Selain itu juga mereka sebetulnya memiliki pemain yang tampil bagus di Liga Malaysia dan juga di Liga Champion Asia musim ini, yaitu Oscar Arribas. Akan tetapi pemain ini juga tidak tampil atau tidak ikut serta dalam menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni 2024 mendatang. Jadi teman-teman, dari 10 pemain ini, ternyata cuma 3 pemain saja yang masuk dalam daftar skuad final timnas Filipina dalam menghadapi Vietnam dan juga Indonesia pada bulan Juni 2024 mendatang. Ketiga pemain tersebut, tadi yang pertama ada Neil Edricks, teman-teman. Dia ikut serta dalam duel menghadapi Vietnam dan juga Indonesia nanti. Dan juga pemain bernama Michael Baldisimo. Baldisimo juga masuk dalam skuad final timnas Filipina. Dan yang ketiga ada Dylan Demuik. Dylan Demuik juga masuk dalam daftar skuad final timnas Filipina dalam duel menghadapi Indonesia dan juga Vietnam pada bulan Juni ini, teman-teman. Sedangkan 7 pemain lainnya ternyata tidak masuk dalam skuad final timnas Filipina. Ada beberapa pemain keturunan yang benar-benar tidak bisa tampil membela timnas Filipina karena 1-2 hal, seperti proses naturalisasi yang belum selesai. Ada juga memang yang tidak dipanggil pelatih kepala timnas Filipina saat ini karena mungkin tidak sesuai dengan standar dari pelatih kepala timnas Filipina saat ini, teman-teman. Dan jika diperhatikan dari 10 pemain ini, sebetulnya kualitas pemain keturunan timnas Filipina ini beberapa diantaranya tidak kalah dari pemain keturunan kita, akan tetapi mayoritas pemain keturunan mereka memang standarnya terlihat masih sedikit lebih rendah dibandingkan kualitas pemain keturunan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, teman-teman. Pada awalnya, pelatih kepala timnas Filipina berharap ke-10 pemain ini bisa memperkuat timnas Filipina dalam laga internasional mereka di bulan Juni ini, akan tetapi faktanya hanya 3 pemain saja yang bisa ikut serta, teman-teman. Tentu ini menarik, apakah pelatih kepala Filipina tetap menargetkan kemenangan atas Vietnam dan juga Indonesia di bulan Juni ini, atau mengubah targetnya mengingat banyak sekali pemain keturunan mereka yang ternyata tidak bisa memperkuat timnas Filipina dalam duel nanti. Oke teman-teman, demikian informasi yang bisa saya bagikan di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, teman-teman. Terima kasih.